jalan-jalan dulu tapi jalan yang enggak iya. Halo, selamat datang kembali di vlog kita. Kali ini kita mau lanjut lagi jalan-jalan di Brunei Darussalam. Bedanya kalau dari kemarin-kemarin kita jalan-jalan keliling Brunei itu jalan kaki. Nah, sekarang kita mau nyobain bisnya. Mereka nyebutnya bus umum, tapi sebenarnya lebih ke angkot ya. Hari ini kita mau coba jalan-jalan naik bisnya Brunei Darussalam. Jadi kita tujuannya mau cari sarapan ke Jing Chow Restaurant katanya. Nah, kabarnya sih bisa naik bis ya, bis nomor 1C gitu. Tapi ya kita tungguin lah, soalnya kita sering dengar berita kalau misalnya bis di Brunei ini nggak bisa diandalkan. By the way, tadi di maps tulisannya tuh Jalan Ripas gitu ya, Ripas. Kita harus nunggunya di halte Jalan Ripas gitu. Terus kita nyari-nyari di mana Jalan Ripas. Ternyata Ripas tuh Jalan Raja Istri Pengiran Anak Soleha, guys. Setelah kita nunggu kurang lebih setengah jam, ini bis nomor 1C buat ke Jing Chow Restaurant kok nggak datang-datang ya. Akhirnya kita memutuskan naik aja nih bis yang lewat, yaitu bis nomor 42. Setelah kita tanya-tanya sama supirnya, bis nomor 42 ini tujuannya ke terminal bis di city centernya Bandar Seri Begawan. Nah, kalau mau naik bis yang 01C tadi, kita bisa naik dari terminal bis itu, biasanya lebih banyak bisa datang. Oh iya, tarif bis di Bandar Seri Begawan ini sama ya, jauh dekat, harganya $1 aja. Nah, ini dia penampakan bis nomor 42 tadi. Halo, tadi kita udah naik bis, jadinya kita naik bis nomor 42. Terus nanya sama drivernya, ternyata kalau kita mau ke Jalan Gadung tadi, itu harus transit dulu di dekat waterfront ya ini ya. Nah, ternyata di dekat sini ada pasar tradisional, namanya Kianggeh Market. Jadi kita mau mampir. Pasar Kianggeh atau dalam bahasa Melayu dikenal dengan nama Tamu Kianggeh adalah pasar yang menjual bahan-bahan pokok yang terletak di jantung kota Bandar Seri Begawan. Kata Kianggeh berasal dari bahasa Melayu yang artinya kandang. Katanya sih dulu di sini ada kandang kerajaan yang menampung burung-burung eksotis yang dihadiahkan kepada sultan. Nah, tapi walaupun sekarang udah nggak ada tuh kandang burungnya, nama Kianggeh ini tetap dipakai karena menjadi pengingat akan hubungan historis pasar ini dengan kerajaan Brunei. Oh iya, ibu-ibu tadi tuh orang Jawa yang kita ketemu di Bas Awam tadi pas kita naik ke sini. Selain jual sayur, daging, dan buah, di sini juga ada makanan mateng. Karena kita udah lapar, jadi kayaknya kita mau sarapan di sini aja deh, nggak jadi ke Jing Chow. Beli apa? Nasi ayam merah, kue pancit, sama apa tadi satu lagi ya? Coba tanya. Lupis. Ini dia tunjukin dong orang Mbak. Tadi pesan nasi ayam merah, Terus pakai ini bilih. ikan bilih ya. Usu tadi sebutnya usu. Ikan teri sih. Kelihatannya ikan teri. Cobain ya. Coba diunjukin. Ada dua, satu doang. Mana ayamnya? Kayak ayam warteg guys. Ayam bumbu gitu.
Potongannya kayak ayam warteg, potongannya nggak beraturan. Ya lumayan ya untuk $1. Terus nih ikan bilis ya, teri, Penglihatan aku sih teri ya. bumbunya bumbu merah. Nih kamu coba dulu. Aku coba dulu. Aku coba apa itu ya, nasinya dulu kali ya. Ayamnya dong. Namanya nasi ayam merah, ya nyobain ayamnya dulu. Oke, agak sulit. Ayamnya tipe yang keras, tapi sendoknya Mayo. sendok bebek. Iya nggak bisa. Nah dong, pakai tangan boleh. Pakai tangan aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum mantap. Sama udah baik. Bagi cuiliknya. Nah ayamnya yang digoreng dulu. Habis itu dibumbuin lagi. Masuk sih sama Sarah. Beneran kayak makan ayam luwak. Tapi bumbunya tuh manis, tapi bukan dominan kecap ya. Bukan mungkin gula ya. Soalnya warnanya nggak gelap, warnanya merah. Tapi cobain ikan bili, ayam dan nasi. Enak. Ini aku nasi sama ikan biliknya. Tadi ditanyain sih mau pakai sambal atau enggak, tapi aku bilang enggak. Harapan takutnya perutnya bergejolak. Sekarang kita mau nyobain dessertnya, Kue tradisional tradisional Brunei. yang mirip kayak di rumah ya. Mau coba yang mana dulu? Ini kayaknya asin ya, ini manis. Yang manis dulu kali kayak. Oke, silakan. Ini tampilannya mirip sama Telepon. lepon guys. Hati-hati makannya. Kita Soalnya kalau beneran telepon, dia meledak. kita bongkar dulu ya. Boleh pegangin ini. Ada isinya. Enggak. Oh iya benar guys, kayak lepon. Gula. Oh Isinya iya. gula merah. Coba. Hmm, Telepon. lepon. Telepon. Mm-mm. Kita cobain ya. Di dalamnya nggak ada kelapanya lagi. Enggak. Hmm. Tapi gula merahnya sedikit tuh kemana? Untuk yang ini gede banget ini ya. Mm-mm. Gak susah ya makanya. Chewy banget ya. Lebih. Jadi dia lebih padat, tapi isian gulanya lebih sedikit ya. Lebih chewy. Dan ukurannya juga lebih gede ya. Iya ya. Tergantung kamu beli telepon di mana sih. Ya, rasanya familiar. Oke, selanjutnya kita coba yang berikutnya. Lapis. Bungkus daun janur ya ini ya. Iya kayaknya. Gitu ya. Kelapanya masih angkut. Banyak banget cocoknya. Yang ini mungkin kayak Super. lemper apa lepet? Baik dulu. Nah, ada dagingnya juga. Gimana first impression? Kayak ini ya, apa namanya, ketan kayak lemper abon.
Oh iya, tadi bener bilangnya isinya daging. Cobain ya. Lemper abon, tapi ada kayak bumbu-bumbu santannya gitu. Kental banget tapi rasa kari. Oh iya, kari bukan santan. Benar. Lemper isi kari. Lemper isi daging kari, abon kari. Udah kenyang sarapan, kita mau lanjut ke destinasi berikutnya, yaitu museum yang kemarin sempat kita mau datengin tapi nggak jadi karena kita belum punya duit kecil. Karena jaraknya deket, cuma sekitar 650 meter, kita memutuskan jalan kaki aja ke TKP. Jalanan di Brunei ini mau malam, mau siang, mau pagi, itu sepi banget kayak gini teman-teman. Jalannya kosong kayak lagi Car Free Day. Mobilnya nggak ada. Dan yang jalan kaki juga cuman kita. Salah satu culture shock waktu pergi ke Brunei ini, kalau di Indonesia biasanya mobil sama motor tuh nggak mau ngalah kan ya sama pejalan kaki. Kalau kita mau nyebrang, kalau kita nggak hati-hati tuh pasti diterabas sama mobil gitu, atau diklakson lah minimal. Nah, kalau di sini tuh beda banget. Jadi walaupun mereka lagi ngebut nih karena jalanan kosong, tapi kalau lihat kita mau nyebrang, pasti mereka langsung berhenti dan ngasih kita jalan buat nyebrang. Akhirnya kita sampai juga di Museum Kebesaran Diraja, Royal Regalia Museum. Sesuai namanya, Museum Alat Kebesaran Diraja ini isinya memang berhubungan sama semua serba-serbi Kerajaan Brunei Darussalam. Warga lokal bisa masuk dengan gratis ke museum ini, tapi buat turis asing kayak kita harus bayar satu orang $5 ya. Oh ya, jangan lupa untuk sediain uang pas karena di sini nggak ada kembalinya, terutama untuk pecahan besar. Sayangnya selama di sini ini nggak boleh rekam video, jadi ini aku kasih unjuk foto-fotonya aja ya. Setelah puas lihat-lihat Museum Royal Regalia, sekarang kita mau menuju Masjid Hasan Al-Bolkiah. Kita akhirnya nemu si bis 01 yang buat tujuan ke Masjid Hasan Al-Bolkiah ini. Kita udah ada di dalam bis 01. Kita mau menuju ke Jalan Gadong buat ke Masjid Sultan Hasan Al-Bolkiah. Jadi kalau kita kan kemarin sampai di Brunei Darussalam ini tengah malam ya, jadi udah nggak ada kendaraan umum. Nah, kalau teman-teman datangnya masih siang, sebenarnya ada nih bis yang dari bandara buat ke pusat kota, yaitu bis nomor 34 sama bis nomor 38. Nah, dari situ nanti teman-teman akan dibawa ke terminal BSB, Bandar Sri Begawan. Nah, dari terminal Bandar Sri Begawan ini, teman-teman kalau mau ke objek wisata manapun sebenarnya tinggal naik si bis 01 ini aja. Jadi bis 01 ini memang modelnya looping dia. Jadi dia akan mengelilingi semua objek wisata yang biasanya didatengin sama orang-orang kalau ke Brunei, khususnya ke Bandar Sri Begawan ini. Oh iya, kemarin kita juga sempat lihat nih ada bis Damri di sini. Trayeknya dari Pontianak ke Brunei Darussalam. Ada yang udah pernah nyobain? Komen ya! Setelah 10 menit perjalanan naik bis tadi, kita akhirnya sampai juga di Masjid Jami Sultan Hasan Al-Bolkiah. Masjid ini merupakan wakaf dari Sultan Hasan Al-Bolkiah yang merupakan Sultan ke-29 dari Brunei Darussalam. Konstruksinya dimulai sejak tahun 1988 dan baru diresmikan pada tahun 94. Berarti kurang lebih 6 tahun ya proses pembangunannya. Oh iya, untuk memperingati kalau Sultan Hasan Al-Bolkiah ini adalah Sultan Brunei ke-29, di sini ada 29 kubah. Konon katanya di sini bisa menampung lebih dari 5.000 jamaah loh. Sholat di sini rasanya tuh nyaman banget. Selain karena gedungnya adem, karpetnya juga empuk. Perjalanan kita di Brunei belum berakhir. Tunggu episode selanjutnya ya.